Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikutnya kesetimbangan kimia untuk materi selanjutnya adalah mengenai pergeseran kesetimbangan atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peristiwa kesetimbangan. Nah, di sini faktor-faktornya itu ada 4, tapi sebelum saya jelaskan 4, kita harus memahami dulu dasar dari pergeseran kesetimbangan itu. Nah, di sini dia menggunakan asas Le Chatelier. Nah, di sini ada ya. Apa itu asas Le Chatelier? Asas Le Chatelier itu adalah reaksi sama dengan min aksi. Sama halnya misalnya seperti ini. Ketika kalian memantulkan bola kasti ke bawah, maka hasil pantulannya kan dia akan memantul ke atas. Nah, seperti itu. Jadi dia memberikan arah yang sebaliknya. Makanya dia negatif aksi. Nah, kemudian sebelum juga memahami 4 faktor dari kesetimbangan, nah di sini ada sebuah contoh di mana jika diketahui Kc 54,3 pada reaksi pembentukan asam iodida atau pembentukan HI, kemudian dilakukanlah suatu percobaan, dan percobaan itu ternyata menghasilkan Kc 111. Beda ya antara Kc dengan Kc. Perbedaannya di mana Kc itu pada keadaan setimbang. Jadi sudah diukur pada suhu yang telah ditetapkan. Sedangkan kalau Kc itu bisa jadi dia pada keadaan setimbang, bisa jadi tidak. Jadi Kc itu apa yang kita hitung. Dia sama-sama rumusnya adalah produk yang konsentrasinya dipangkatkan dengan koefisien per konsentrasi reaktan yang juga dipangkatkan koefisien. Persamaannya sama, cuman bedanya dia pada keadaan setimbang atau tidak. Nah, kalau yang di sini itu nilainya adalah Kc. Nah, ternyata Kc-nya lebih besar daripada Kc. Jadi artinya dia Kc-nya itu tidak pada keadaan setimbang. Kan 111 lebih besar dari 54,3. Nah, bagaimana? Apakah reaksi tersebut bisa dikatakan tetap setimbang? Apakah ini tetap tanda panahnya bolak-balik seperti ini? Ya tetap, karena dia kalau misalnya reaksinya udah sekali setimbang, ya terus timbang. Sehingga reaksi itu sendiri yang akan menjalankan untuk melawan si Kc ini. Jadi artinya di dalamnya secara mikroskopis nantinya akan terjadi proses di mana Kc-nya ini akan menyeimbangkan menjadi Kc. Seperti penjelasan di bawah. Nah, gini. Jadi ketika Kc lebih besar dari Kc, berarti reaksinya itu, ini maksudnya bersih itu dia akan mencapai kesetimbangan ya dengan berlangsung ke kiri sampai Kc sama dengan Kc. Jadi, karena Kc-nya lebih besar, maka reaksinya yang tadi setimbang itu memang tetap setimbang. Cuman secara mikro, dia akan sementara bergeser ke kiri sampai dia kembali lagi menjadi setimbang. Gitu ya, ingat ya. Suatu reaksi itu jika sudah setimbang ya tetap setimbang. Cuman kalau ada pergeseran, maka dia akan menyesuaikan secara mikroskopisnya secara mandiri. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi faktornya itu ada 4. Yang pertama, pengaruh suhu. Nah, pengaruh suhu itu ringkasnya sih kalau misalnya suhunya ditambah, maka reaksinya akan bergeser ke endoterm. Kalau suhunya diturunkan, maka reaksinya akan bergeser ke eksoterm. Nah, kalau endoterm, apakah kalian masih ingat? Ini materi termokimia. Endoterm itu delta H-nya positif. Kalau eksoterm, delta H-nya negatif. Nah, jadi kalau misalnya ada reaksi A berkesetimbangan dengan B, di mana delta H-nya negatif. Nah, delta H negatif itu kan artinya reaksi ini itu adalah reaksi ekso.
reaksi ekso ya. Ke kanannya dia ekso, artinya pembentukan B itu ekso walaupun dia kesetimbangan ini ya. Kanan kiri kan ya. Tapi dia reaksinya cenderung eksotermik. Nah, kalau misalnya dikatakan di soal apabila suhunya ditingkatkan, berarti kan terjadi peningkatan suhu, maka reaksinya bergesernya ke endoterm. Kalau endo, karena dia reaksinya ekso itu ke kanan, berarti kalau endo dia ke kiri. Berarti kemana dia bergeser? Ke reaktan atau ke A ya. Nah kemudian kalau misalnya dia suhunya diturunkan, karena ini reaksinya ekso ya berarti dia arahnya ke produk. Seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan. Lalu yang faktor kedua adalah pengaruh konsentrasi. Ini simpelnya sih kalian boleh baca tabel ini. Boleh juga kalian membayangkan pipa U. Ini pipa U saya isi larutan. Anggap aja di sebelah kiri itu, langsung aja saya kasih ini R, sebelah kiri reaktan ya, sebelah kanan produk. Jadi kalau misalnya di reaktan, apapun zatnya, misalnya ada reaksi A tambah B menjadi C. A-nya saya tambah, berarti kan reaktan yang saya tambah. Ini panah bolak-balik ya, menjadi C, gini. Nah, misalnya saya tambah reaktannya tadi A, saya tambah, maka reaksinya akan bergeser kemana? Ke produk. Kan kalau pipa U misalnya dia diisi di sebelah kiri, maka dia kan gesernya ke kanan kan ya? Gitu. Nah, jadi terus kemudian kalau saya tambah B, dia sama, dia akan gesernya ke produk. Tapi kalau A-nya saya kurangin dari kadarnya, maka nanti kan reaksinya bergesernya ke reaktan. Jadi kalau A dikurangin, gesernya ke reaktan. Kalau B dikurangin juga ke reaktan. Atau kalau dia dikurangin, dia bergeser ke arah zat yang dikurangin. Begitu juga dengan produk. Kalau saya nambahin produk, berarti gesernya ke reaktan. Kalau saya ngurangin produknya, yaitu C nih misalnya, maka nanti gesernya ke produk, ke zat yang dikurangin. Itu pengaruh konsentrasi. Sampai tercapai kesetimbangan, dia bergeser itu. Nah, selanjutnya pengaruh tekanan, begitu juga pengaruh volume. Ini dua faktor langsung jadi satu ya. Nah, kalian bisa membayangkan suatu pivot nih. Apabila dia renggang seperti ini, anggap aja ini tekanannya sedang diperbesar. Kalau dia tekanannya diperbesar, tekanannya diperkecil ya. Jadi dia tidak terlalu nekan kan. Kalau tekanan diperkecil, otomatis, ini tekanan saya simbolkan dengan P, tekanan diperkecil, otomatis volumenya kan akan membesar. Ya kan, ini volumenya lebih besar. Nah, sehingga dia akan bergeser ke koefisien yang besar. Koefisien zat yang besar. Namun kalau misalnya tekanannya ditambah, otomatis kan di sini volumenya mengecil. Kalau volumenya mengecil, tekanan ditambah, maka dia gesernya ke koef kecil. Maksudnya gimana sih? Nih, sebagai contoh. Oke, ini ada reaksi nih. Ya. Ini dan reaksinya dengan catatan itu sudah setara ya. Ada reaksi udah setara, kemudian ini panah bolak-baliknya ini antara H2 dan CH4 ya. Oke. Nah, lalu diberikan tekanan atau tekanannya diperbesar. Kalau tadi tekanan diperbesar, berarti kan volumenya diperkecil. Dia akan geser ke koef kecil. Nah, kita hitung sebelah kiri itu koefnya ada berapa. Itu ada CH4 ada 1, H2O ada 1. 1 tambah 1, 2. Berarti sebelah kanan ada 2. Sebelah kiri, ini ada 1, ada 3 koefisiennya. Berarti 4. Kalau geser ke koef kecil, berarti kalau tekanannya diperbesar, maka gesernya ke kanan. Kalau dia volumenya yang diperbesar, berarti dia gesernya ke kiri. Itu ya, karena kan koefnya besar yang di sebelah kiri. Ingat sekali lagi, kalau kesetimbangan, itu yang kalian perhatikan adalah fase aki dan gas. Ini kebetulan fasenya gas semua. Nanti seandainya ada soal,
Kemudian dia ada fase misalnya A solid ditambah B aki menjadi C gas. Anggap aja ini reaksinya udah setara. Nah, yang dipakai berarti kan hanya yang B dan yang C. Ini tidak dipakai, tidak dihitung koefisiennya. Berarti sebelah kanan 1, sebelah kiri 1. Loh, kalau koefnya sama, berarti apakah tekanan dan volume itu mengubah pergeseran, dapat menggeser pergeseran? Jelas tidak, karena tadi kalau misalnya tekanan dan volume kan berpengaruh sama koefisien. Nah, maka B sama reaksi ini tuh apa yang dapat menggeser reaksinya? Ya kan masih ada faktor suhu dan faktor konsentrasi. Seperti itu ya. Kalaupun ini konsentrasinya diubah juga tidak akan berpengaruh karena fasenya solid dan liquid itu tidak digunakan. Diabaikan, tidak mempengaruhi kesetimbangan. Oke, paham ya? Dan saya ingatkan kembali, untuk KC, ini sepertinya di suhu dibahas. Oh, di sini tidak. Oke, jadi bahwa kalau misalnya diadakan pergeseran kesetimbangan, itu kan pasti kalian bertanya-tanya apakah KC-nya berubah. Nah, KC hanya berubah jika faktor suhu yang diubah. Kalau suhunya ternyata gesernya tadi ke kanan atau ke produk, maka KC-nya akan bertambah. Kalau dia gesernya ke kiri, maka KC-nya akan berkurang. Jadi ingat ya, hanya faktor suhu yang dapat mengubah KC. Kalau tekanan sama volume atau konsentrasi, nilai KC-nya tetap tidak berubah. Nah, dan materi terakhir yaitu tentang aplikasi dalam industri. Nah, di sini ada dua, yaitu pembuatan amonia dan juga proses kontak. Nah, ini mungkin bisa dibaca-baca aja ya. Jadi faktor apa saja bisa dibuat ringkasannya, tapi itu tidak sebagai tugas ya. Nanti ada sendiri tugasnya. Untuk pembuatan amonia itu juga disebut dengan proses Haber-Bosch. Jadi di sini kalian silakan catat bagaimana supaya proses pembentukan amonia ini itu berlangsung optimal. Sebenarnya dari pembelajaran faktor kesetimbangan tadi kalian sudah bisa menyimpulkan. Nah, jadi ini kan reaksinya exo. Supaya dia optimal, artinya kan dia bisa bergeser ke kanan dengan sempurna. Berarti suhunya harus diapakan supaya dia bergesernya ke exo. Tadi kan suhunya harus diturunkan, adanya penurunan suhu. Kemudian bagaimana tekanannya? Tekanannya apakah harus diperbesar atau diperkecil? Nah, ini koefisien sebelah kanan lebih kecil daripada sebelah kiri. Supaya geser ke koef kecil tadi tekanannya diapakan, volumenya diapakan. Nah, itu silakan dicatat atau mungkin bisa dibaca dari ringkasan sini juga bisa, atau menyimpulkan sendiri juga bisa. Suhunya itu berapa, itu kadang-kadang suka keluar ya waktu ulangan ya, kalau misalnya ulangan teori. Tapi kalau saya nggak nanyain sampai situ, saya paling hanya secara umumnya aja, hanya prosesnya disebut apa, terus yang bisa diamatin lah, yang tidak perlu kalian menghafalkan, tapi berpikir secara konsep. Nah, lalu ini pembuatan asam sulfat ya. Oh iya, dan juga secara optimal supaya dia lebih cepat, itu dia bisa menggunakan katalis nih. Kalian harus tahu katalisatornya itu V2O5. Nah, tadi NH3 itu katalisnya apa? Siapa tahu dia juga menggunakan katalis. Kalau katalis tertentu itu bisa dicari di referensi ya. Ya. Saya rasa sudah cukup untuk materi faktor-faktor kesetimbangan. Saya akhiri, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.